dan Kak Tasya selaku guru humas dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya dan teman saya ingin menjelaskan atau memaparkan hasil presentasi kelompok kami mengenai humas. Sebelum yang sudah teman-teman ketahui dari kelompok-kelompok yang sudah pernah maju mengenai tentang humas, hari ini kami akan menjelaskan tentang macam-macam humas. Sebelum itu perkenalkan saya Kamalia Fitriani selaku moderator dan teman saya Syifa Aulia Putri dan teman saya lagi Lili Intan Lestari dan terakhir Ayu Cynthia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang humas pemerintah. Humas pemerintah merupakan mereka yang memberikan informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dalam humas pemerintahan ada kegiatan-kegiatan media intern, mengorganisir kegiatan instansi dan kunjungan pejabat dan menerima keluhan masyarakat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Syifa. Yaitu humas sosial. Humas sosial ialah humas yang mengembangkan saling pengertian, kepercayaan dan bantuan atas kerjasama yang menyangkut kesejahteraan umum, terpisah dari implikasi komersial yang biasa. Contoh-contoh humas sosial yaitu yang pertama, humas penegak hukum, yaitu humas yang berada dalam kepolisian. Kita mengenai humas industri dan bisnis. Dunia bisnis dan industri sekarang ini melibatkan masyarakat dalam dunianya. Dengan demikian adanya hubungan timbal balik dari konsep dari humas. Dari sisi industri mereka memiliki kepentingan untuk menyampaikan bisnisnya. Sebaliknya masyarakat. Selanjutnya ada humas organisasi internasional. Humas organisasi internasional adalah humas yang disebabkan oleh adanya perubahan yang sangat cepat di dalam segala bidang. Misalnya perkembangan di bidang pariwisata, komunikasi, tukar menukar di dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Dan semua itu yang memungkinkan terjadinya suatu kontak atau hubungan antar negara. Contoh humas organisasi nasional ada 4. Yang pertama ada United Nations. Organisasi ini disebut juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua ASEAN, Organisasi Internasional Antara Negara Asia Tenggara. Yang ketiga APEC, Organisasi untuk Negara Kawasan Asia Pasifik. Yang keempat OKI, Organisasi Level Global untuk Negara Muslim. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus humas dalam perusahaan. Kegiatan pemadam listrik yang terjadi pada 4 Agustus 2019 di Jakarta dan daerah lainnya adalah kasus public relation bagi PLN pada saat itu. Tentu saja kasus pemadaman listrik menjadi masalah bagi masyarakat. Saat kasus itu terjadi, PLN dinyatakan mengalami krisis komunikasi dengan masyarakat karena PLN tidak menginformasikan apapun terkait penyebab pemadaman listrik tersebut. Hal ini membuat semua pihak yang mengejar public relation untuk mencari sumber dan isi berita yang tepat terkait kondisi krisis tersebut. Dalam kondisi ini, seharusnya pihak PLN memberitahukan secara faktual bahwa telah terjadi blackout operasional PLN dan sudah menyiapkan tim respon krisis untuk mencari tahu sumber masalahnya dan akan menyampaikannya kepada publik temuan awal penyebabnya. Segera mengambil tindakan penyelesaiannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kami tahu. Dari pembelajaran kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa humas memiliki beberapa macam bidang, humas pemerintah, humas sosial, humas industri dan bisnis, dan terakhir humas organisasi internasional. Dari berbagai macam humas ini memiliki contoh keberatan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kanisa Aulia. Di sini saya ingin bertanya, menurut kalian apa acara khusus yang diselenggarakan oleh humas organisasi keagamaan? Terima kasih. Perkenalkan, saya Angelisa. Saya ingin bertanya pada kelompok 5. Pertukaran pelajar itu menurut kalian termasuk dalam humas apa? Pertukaran
Pertukaran pelajar itu menurut kalian termasuk ke dalam humas apa? Terima kasih. Saya Revanansi Salsabila, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kan tadi udah dijelasin tentang macam-macam humas. Saya ingin bertanya penerapan humas dalam industri dan bisnis dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja? Terima kasih. Saya Lilitan Sari ingin menjawab pertanyaan dari Ranin. Pertanyaannya itu pertukaran pelajar itu termasuk dalam humas apa? Menurut kami pertukaran pelajar termasuk ke dalam humas hubungan internasional. Karena pertukaran pelajar itu bisa mengirim pelajar-pelajar dari dalam negeri ke luar negeri. Terima kasih. Saya Lara Sakti ingin bertanya, contoh penerapan humas yang dilakukan organisasi sukarela dalam kehidupan sehari-hari. Nama saya Jihana Derja. Saya mau nanya, apa kegiatan dilakukan humas dalam kepolisian? Apa kegiatan yang dilakukan humas dalam kepolisian? Ingin bertanya tentang humas industri. Apa yang terjadi jika humas industri itu tidak memahami kebiasaan atau adat suatu masyarakat tertentu? Terima kasih. Tapi nggak di. Saya mau nanya, berdasarkan penjelasan humas sosial, bisa nyebutin 3 contoh implikasi komersial atau enggak? Aku sama Diandra Mawazir mau nanya, tadi ada materi tentang humas pemerintah. Kalau tujuan dari humas pemerintah sendiri itu apa sih? Saya akan menjawab pertanyaan Rehana. Salah satu contoh penerapan humas industri dan bisnis dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat dilihat pada kegiatan ekonomi seperti seorang pengusaha yang mempromosikan barang atau jasanya kepada konsumen dan menginformasikan mengenai barang-barang tersebut. Jelas. Dari Yasid, yang bagaimana kalau humas industri tidak mengetahui kebiasaan masyarakat, akan terjadi miskomunikasi antara humas dan masyarakat tersebut. Yang bisa dilakukan humas industri dan bisnis untuk mengetahui kebiasaan masyarakat yaitu dengan menjalin komunikasi dengan masyarakat agar lebih mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Fungsi, tugas dan perannya terhadap publik melalui kerjasama dengan pers atau media massa melalui berbagai macam kegiatan yang dilakukan sebagai upaya membina hubungan baik antara lain press conference, press release, press tour, coffee morning, press dan press interview. Jelas? Nah, tadi gimana? Jawaban gimana? Jawabannya, humas penegak hukum, humas organisasi keagamaan, humas profesi, dan humas organisasi keagamaan. Pertanyaannya bukan itu. Contoh implikasinya komersil. Contohnya apa? Implikasi komersial yang biasa. Humas sosial adalah humas yang mengembangkan saling pengertian, kepercayaan, bantuan atau kerjasama menyangkut kedaulatan umum. Terpisah dari implikasi komersial. Oh, hati-hati. Ini, contohnya Lela ya? Asti. Ya, beda. Tadi kan pertanyaan lihat. Humas sosial tidak cari komersil, hati-hati. Humas sosial tidak mencari komersil. Terpisah dari implikasi komersil. Jadi gini, humas sosial adalah humas yang hanya membangun kepercayaan dari masyarakat, kerjasama dari masyarakat, yang menyangkut kesejahteraan umum, terpisah dari implikasi komersial. Jadi humas sosial tidak mencari keuntungan. Ya, jadi tidak ada contoh. Ya, tapi gini akibatnya bisa. Contoh, tadi kan kalau masalah kan unsur ini ya, penegak hukum ya, humas penegak hukum kan, yang dalam, ada nggak cari keuntungan? Enggak kan ya? Cari bisnis, ya kan? Humas sosial tidak cari keuntungan. Contoh kepolisian, dia hanya menerangkan kasus-kasus yang di kepolisian kepada publik. Ada nggak keuntungan?
Nggak ada. Jadi kalau contohnya komersil ya nggak ada. Akibatnya ada iya. Akibatnya ada iya. Tapi secara langsung enggak ada. Ya. Contoh profesi berkaitan dengan profesi seorang untuk dokteran. Dokternya, humasnya menerangkan penyakit, tapi implikasinya iya. Dokter kan terima ini kan, gaji, ya kan ya. Kayak kalau lawyer kan ya, ada kasus hukum diterangkan. Kalau dia menang, kan dapat upah, ya kan ya. Yang langsung enggak, implikasi iya. Paham ya? Ada lagi? Nah, ada tadi juga itu. Kita menjawab. Oke? Sip. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.